Anggota DPRD Kota Manado Lucky Dato serap aspirasi warga langsung dieksekusi. Lucky Dato laksanakan reses pertama di tahun 2024, bertempat di lokasi Kelurahan Komo Luar Kecamatan Menang Kota Manado. Reses tersebut dihadiri oleh pihak kepolisian Satuan Polsek Menang Kota Manado, kepala lingkungan, dan masyarakat dari berbagai kelurahan yang ada di Menang Wanea. Dalam reses tersebut beberapa warga menyampaikan aspirasi mereka diantaranya, penerangan lampu jalan, pengadaan air untuk kebakaran, PKH, keamanan Kamtipmas dan lain-lain. Beberapa aspirasi, Lucky Dato langsung di komunitas dengan SKPD terkait diantaranya, Dinas Perkim, Dinas Damkar Kebakaran, dan Dinas PUPR. Lucky Dato saat menyampaikan aspirasi warga, terkait penerangan lampu jalan Lucky Dato langsung telepon kepada Kadis terkait, dengan menggunakan speaker sehingga masyarakat yang hadir bisa mendengar langsung, dan Kadis Perkim mengatakan, akan segera diperbaiki, dan Kadis minta tolong krem lokasinya, agar tim bisa langsung memperbaiki penerbangan lampu jalannya. Berikut video aspirasi masyarakat Menang Wanea, dan wawancara anggota DPRD Kota Manado Lucky Dato. Luar biasa, dinamika hidup luar biasa. Torang pe wakil, mana dorang? Wakil no, mana dorang? Pernahkah menilia wakil-wakil meni yang pernah meni cucu datang ke kampus ini? Mungkin aneh tapi nyata ini figur Komo Luar ini sampai pelosok-pelosok karena terikat dengan sumpah janji jabatan, menjalankan perintah undang-undang, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan Lucky Dato predikatnya anggota DPRD Kota Manado. Itu sumpah kita. Bukan berarti Wenawane kita tinggalkan. Semua kita backing. Sekarang kalau Wenawane tidak ada aspirasi, aspirasi datang dari daerah utara, daerah timur, daerah barat, kita yang backing. Sementara kita bersumpah. Kedua, masyarakat tidak pernah tahu anggota dewan ini komisi berapa, fraksi apa, tugasnya apa. Yang orang tahu, ngana wakil rakyat, ngana anggota dewan. Kenapa kita beraspirasi? Lucky Dato bermitra dengan 9 organisasi perangkat daerah. Kota Manado kalau tidak salah ada 53 organisasi perangkat daerah. Padahal kita bermitra cuma di 9 organisasi perangkat daerah. Selama menjalankan ini, 53 ini semua tersentuh. Semua kita koordinasi. Dan alhamdulillah direspon. Bukan terikat dengan mitra kerja, tidak. Sekarang kalau ada aspirasi menyangkut organisasi perangkat daerah lain, apakah kita mau diam? Kita coba sampaikan ke komisi terkait mandat. Jadi kita potong jalan. Bahkan ada teman yang mengatakan, "Lu nggak salah kamar." Memang betul kita salah kamar. Kita semua masuk dalam kamar. Cuma kita bilang pada orang, makanya di kamar isi. Jangan kita masuk, asal masuk kita. Lantaran kita kosong, kita lihat kosong, tak masuk. Jadi artinya bercanda-bercanda yang efeknya adalah ke rakyat. 4 tahun lebih menjalankan berdasarkan perintah konstitusi. Siapapun mau bilang sama ibu yang kita dibilang, tidak pusing kita. Selagi kita di jalur, apapun yang orang mau katakan, anjing menggonggong kafilah berlalu. Terjadi polemik, bahkan sampai unjuk rasa di Pemkot kalau tidak salah, karena case ini sudah 2 bulan, bahkan 1 minggu terakhir mati total. Tapi untuk kita katakan, Ibu Rafika itu adalah tanggung jawab Lucky Dato sebagai wakil rakyat. Tidak perlu berterima kasih. Makanya waktu orang datang ke rumah, karena resistensi politik kampus ini terlalu tinggi, waktu orang datang jam 12.30 malam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Duduk." "Oh begini Pak, bla bla bla." Awal kalimat apa yang kita katakan? Ngoni 2 datang, jangan pilih Pak kita kalau 2024. Tapi materi ini kita bikin, besok kita bikin. Tapi kita awal dengan jam pilih Pak kita.
Artinya dari kalimat ini, jangan terluari dengan politik. Kita jalankan kita bertugas. Karena ini perintah konstitusi. Dan kita bersumpah. Alhamdulillah, jam 12.30 malam itu. Mereka datang, mereka dengar. Tiris telepon, speaker. Jam 12.30 malam. Alhamdulillah yang bersangkutan, instansi terkait angkat. Saya warning, besok jam berapa? Paling lambat Pak jam 10. Jam 10 tepat, mereka udah ada. Saya kawal. Bahkan pimpinannya mengatakan harus selesai hari ini. Jam berapa mereka selesai? Kurang makam Pagalang, Soto. Jam 8 tengah malam. Gratis. Nanti kalau boleh kita tahu di follow up ini kemana Pak Said ya? Musrembang. Hah? Musrembang baru dari perkembangan apa? Tahun lalu itu Pak. Tahun lalu. Musrembang itu. Halo. Ya, Pak Dewan, silakan. Pak Kadis, kita sementara reses di Komo Luar. Hah? Kita sementara reses di Komo Luar. Apa dengan Pak Kadis? Tidak ada, lanjut. Ada aspirasi tentang katanya tentang Hidran yang pernah datanya dimasukkan ke Musrembang katanya, sesuai informasi yang diverifikasi oleh Ketua Lingkungan di Komo Luar ini, Hidran. Nah, kita mau konfirmasi ke Pak Kadis, progresnya bagaimana Pak Kadis itu? Ya, kalau usulan itu belum ada yang terrealisasi memang. Di titik mana, Titik mana? Bagaimana Pak Kadis? Komo Luar. Titik mana? Titik mana? Lingkungan Di dekat 3, apa di ya? belakang Toyota. Di dalam dong. Iya, karena di sini sangat khawatir karena padat penduduk. Baru pernah terjadi case 2 tahun lalu kan, satu kebakaran kan imbasnya sampai 10 rumah. Nah ini yang dikhawatirkan, karena jangan sampai karena baru ada kembang-kembang api, khawatirlah masyarakat. Di Kadis? Kalau Pak, itu belum ada Pak Dewan, belum ada. Cuman kalau di situ juga DP kecil. Cuma andalkan debit di kantor wali kota, dia cukup dekat kan di kantor wali kota, debit air yang baras di kantor wali kota. Jadi kalau kamu luar masih dalam DP zona itu. Apalagi dekat dengan pos induk kan, pos induk di kantor wali kota itu ada 8 armada. Oh iya. Jadi kalau faktor apa kasus pasar itu kan cuma di situ sempit kan, memang agak susah auto mau masuk, ini mulai mundur, jadi auto berentetan kok ini DP cerita maksudnya. Iya. DP maksud. Iya. Tapi kalau mau lihat debit air mau tinjau kalau air bilang debit air bagus, selama itu kan cuma andalkan 7 tampang. Oh iya. Nah, yang paling besar di sini cuma Cikala justru di kantor wali kota di dalam situ, bahkan Brimob sampai situ. Oh iya. Semua ada sampai situ. Oke bos. Oke, Pak Kadis, kita koordinasi ke Pak Kadis langsung 1-2 hari kita ketemu di kantor, ya. Kita langsung lagi reses. Yo, insya Allah. Aspirasi masuk ini tentang PJU, ada kurang lebih 3 titik kali ya. Ada 2 titik yang urgent, 3 titik lah di Komo Luar. Oke. Baik, nanti orang segera disurvei supaya orang mau pasang untuk dia dekat titik nggak salah titik nanti. Siap, baik Pak. Pak Kadis kapan? Ini hari? Paling kalau sore begini Pak, soalnya tim nggak ada, mungkin besok Pak. Besok ya. Oke. Supaya terang-terang orang pergi berjalan. Ya, kita tidak lanjut, kita berdiri di titik koordinat, kita selok ke Pak Kadis DP titik koordinat supaya tidak salah, supaya tim mau datang survei jangan data salah kan, sesuai petunjuk Pak Kadis. Oke? Oke, baik Pak. Iya Pak. Makasih Pak Kadis. Oke, sama-sama Pak. Sama-sama.
Jadi kalau seperti gaya saya setiap reses seperti itu, dinas yang saya hubungi langsung respon positif dan langsung menyampaikan untuk menindaklanjuti. Adapun ada beberapa dinas yang karena udah jam lewat belum angkat, sempat beliau telepon balik ke saya tidak angkat. Jadi artinya reses ini masih tetap seperti style lama atau konsep yang lama, aspirasi masuk langsung tindak lanjut dan langsung ada jaminan kepastian dari dinas terkait untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Apa saja itu Pak aspirasi itu? Contohnya penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum langsung akan dipasangkan. Itu salah satu. Kemudian tentang hidran tadi damkar ada satu materi yang harus kita bahas dengan beliau di kantor dan kita akan tindak lanjut 1-2 hari ini. Kemudian tentang lapangan bola itu yang di Ketang Baru itu dia. Kita telepon dinas tadi tapi beliau tidak angkat, tetapi beliau telepon balik saya tidak sempat angkat pula. Jadi tidak miss terjadi. Iya. Cuman itu. Ketua, ada satu tadi masukan dari masa isu-isu yang beredar bahwa apa yang dibuat Lucky Dato di Komuluar itu bagaimana tanggapan Ketua? Kalau ada pertanyaan itu, silakan mereka melihat rekam jejak saya. Saya tidak bisa menjawab itu, karena kalau saya menjawab terlalu banyak yang saya lakukan. Untuk 2 poin aja. Sejak saya duduk di lembaga 2019, karena ini Komo ini gelap gulita, 9 mata lampu yang saya pasang di Komuluar ini. 3 lingkungan 1, 3 lingkungan 2, 3 lingkungan 3. Kemudian saya push tentang dana kebakaran dan terrealisasi. Kemudian air pump. Kemudian kalau pertanyaan itu ada, saya justru balik bertanya, siapa mereka? Apakah mereka penduduk Komuluar? Atau apakah mereka mengikuti perkembangan saya? Kalau mereka tidak mengikuti perkembangan saya, berarti mereka tidak tahu. Tapi kalau mereka tahu perkembangan saya di media sosial, bahkan mereka pasti tahu siapa saya dan apa yang saya lakukan di Komuluar. Itu isu-isu murahan kok itu. Isu-isu murahan yang tujuannya ingin menjatuhkan saya. Saya mau jatuh, jangankan mau bikin jatuh, kita mau jatuh sendiri sekarang. Kita punya tujuan. Kalau memang tujuan politik. Ada himbauan for para pendukung untuk tidak termakan provokasi. Ya, pendukung awal tadi mukadimah saya sudah sampaikan. Jangan terjadi resistensi di kampung ini karena hajatan politik ini setiap 5 tahunan situasional. Sesudah ini habis, kontoran tali silaturahmi putus, kasihan. Nah itulah, makanya kita sempat sejak narasumber di RRI hari Senin minggu lalu, saya katakan kenapa dinamika Kota Manado khususnya setiap hajatan politik terjadi gontok-gontokan bahkan fitnah yang terjadi. Ini dikarenakan gagalnya partai politik. Gagal partai politik untuk mengedukasi masyarakat. Karena setiap hajatan, oknum-oknum yang bermain di wilayah ini memelihara dengan rupiah. Tidak ada pembelajaran apa suatu politik itu, apa suatu pesta demokrasi itu. Sehingga masyarakat hanya tahu setiap hajatan politik ada uang, ada suara. Masyarakat tidak tahu ke depan fungsi legislatif itu apa. Itulah fakta di lapangan. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.